Oke, perkenalkan nama saya Geoffrey Martin dengan NIM 2001099 dari kelas Teknik Perminyakan C 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan judul kapasitansi dielektrik dengan kode F6. Abstrak: telah dilakukan praktikum yang berjudul kapasitansi dielektrik dengan tujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, memahami hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, serta mengganti hubungan antara bahan dielektrik dengan besar kapasitansi. Dalam percobaan ini dilakukan dengan menggunakan PET Colorado Simulation yang merupakan simulasi praktikum online berdasarkan hasil yang dibandingkan dengan jarak D dan berbanding lurus dengan luas plat dan berhubungan antar bahan dielektrik dengan kapasitansi C, hubungannya itu berbanding. Latar belakang: kapasitor merupakan komponen kelistrikan yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik, di mana kapasitor ini terdiri dari dua plat sejajar yang merupakan konduktor listrik. Kapasitor sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering jumpai seperti power bank, baterai, aki, dan lain-lain. Kapasitor listrik tergantung pada besar kapasitansi, di mana kapasitansi merupakan banyaknya muatan listrik yang dapat ditampung. Jadi semakin besar kapasitansi sebuah kapasitor, maka semakin banyak pula muatan listrik dan yang dapat ditampung. Dan salah satu cara untuk memperbesar kapasitansi pada kapasitor yaitu dengan cara menambah komponen dielektrik pada kapasitor. Tujuannya, yang pertama itu bagaimana prinsip kapasitor dua plat sejajar. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh bahan dielektrik pada besar kapasitansi. Dasar teori: kapasitor merupakan komponen dielektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik umumnya dikenal misalkan udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberikan tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada suatu kaki atau elektroda metal, dan pada saat sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung positif karena terpisah oleh bahan dielektrik non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung kakinya di alam bebas. Fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan positif dan negatif di awan. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulomb pada abad ke-18 menghitung bahwa satu Coulomb sama dengan 6,25 X 118 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor dapat memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuatkan elektron banyak 1 Coulomb. Dengan rumus dapat ditulis C sama dengan Qf. Keterangannya, Q sama dengan besar muatan dengan satuan Coulomb, C sama dengan kapasitansi listrik dengan satuan farad, P sama dengan
besar tegangan dengan satuan volt. Metode percobaannya itu yang pertama itu menggunakan simulasi PET yang dapat diakses melalui link. Langkah-langkah kerjanya itu yang pertama, buka file simulasi yang telah Anda unduh di PET. Buat rangkaian seperti gambar berikut. Atur beberapa nilai variabel berikut. Yang pertama itu nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltage pada baterai. Bagian B, jarak antar plat. C, luas penampang plat. Yang keempat, perhatikan nilai ketiga, alat ukur, kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasil pada tabel hasil simulasi. Yang kelima, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasil pada tabel perhitungan. Masuk ke 3.3 diagram alir. Jadi yang pertama itu start atau mulai. Baru kita membuka link PET. Setelah kita membuka link PET, kita harus mengatur variabel rangkaian. Setelah kita mengaturnya, kita menentukan pengukuran. Dan setelah kita melakukan pengukuran, kita mencatat hasil pengukuran tersebut. Dan dari data yang telah kita catat, kita akan membuat tabel dan grafik. Setelah kita membuat tabel dan grafik, maka akan dilakukan pembahasan. Setelah pembahasan akan selesai. Hasil dan pembahasan. Ini adalah contoh tabel pengukuran A dan C. Tabel pengukuran D 5 mm bukan 0,2 banding 7 mm dan A sama dengan 120 mm pangkat 2. Tabel pengukuran K 0,25 banding 2 dan D sama dengan 7 mm dan A sama dengan 120 mm. Menghitung representasi linear dari tabel pengukuran K sama dengan 0, banding 0,25 2 dan D sama dengan 7 mm dan A sama dengan 120 mm pangkat 2. Dan ini adalah cara penghitungannya secara manual. Y sama dengan A1 X ditambah AO. A1 sama dengan 9 kurung 6,11 dikurang 9, 6,32 per 9 kurung 12,74 kurang 9 pangkat 2 sama dengan 54,99 per 56,8 per 1114,66 kurang 81 sama dengan minus 1,89 per 33,66 sama dengan minus 0,056. AO sama dengan 12,74 kurang 6,32 dikurang 9 kurang 6,11 per 9 kurang 12,74 dikurang 9 pangkat 2 sama dengan 80,1168 dikurang 54,99 per 114,66 kurang 81 sama dengan 25.5268 per 33,6 sama dengan 0,758. Y sama dengan minus 0,056 X ditambah 0,758. Gradien sama dengan 0,056 X. Cara menghitung verifikasi ruang hampa dari gradien. C sama dengan gradien dikali D per A sama dengan minus 0,05 X dikali 0,007 dikali 0,0012 sama dengan minus 0,00
392 per 0,0012 sama dengan 0,0012 minus 0,00392 per 0,0012 sama dengan minus 3,26. Perhitungan error perhitungan teori sama dengan minus 3,26 dikurang 8,86 dikali 10 minus pangkat 12 sama dengan minus 3,26. Reflect error perhitungan sama dengan 0,3 sama dengan minus 3,26 per minus 3,26 sama dengan 1 sen kan ER sama dengan RR dikali 100% sama dengan 1 dikali 100% sama dengan 100%. Jadi persentase error permitivitas ruang hampa dari atas adalah sebesar 100%. Kemudian ini adalah tabel pengukuran A dan C. Terus ini adalah pengukuran tabel D dan C. Kemudian tabel pengukuran K dan C. Dan kemudian ada grafik. Ini adalah grafik hubungan antara C dan A. Kemudian grafik hubungan C dan D. Kemudian grafik hubungan C dan K. 4.2 Pembahasan. Pada grafik hubungan C dan A diketahui bahwa semakin besar A maka semakin besar C. Jadi dapat diketahui bahwa C berbanding lurus dengan A. Pada grafik hubungan C dan D diketahui bahwa semakin besar D maka semakin besar C. Jadi dapat diketahui bahwa C berbanding lurus dengan D. Kemudian pada grafik C dan K diketahui bahwa semakin besar K maka semakin besar C. Jadi dapat diketahui bahwa C berbanding lurus dengan K. Perhitungan regresi linear. Y sama dengan A1X tambah AO. A1 sama dengan 9 kurung 24,54 dikurang kurung 36 6,18 per 9 kurung 147,44 dikurang 36 pangkat 2 sama dengan 220,86 dikurang 222,4 per 1326,96 sama dengan 1296 sama dengan minus 1,62 per 30,96 sama dengan minus 0,052. O nya sama dengan 147,44 kurung 6,18 dikurang 36 kurung 24,54 per 9 kurung 147,44 sama dengan dikurang 36 pangkat 2 sama dengan 911,1792 dikurang 883,44 per 1326,96 dikurang 1296 sama dengan 27,7392 per 30,96 sama dengan 0,896 Y sama dengan minus 0,05 X ditambah 0,896
maka gradiennya sama dengan minus 0,05. Perhitungan fermentasi ruang hampa gradien sigma O sama dengan gradien dikali D per A sama dengan minus 0,05 dikali 0,01 per 0,002 sama dengan minus 0,02 per 0,02 sama dengan minus 2,6. Perhitungan error ya sama dengan perhitungan kurang Y teori sama dengan minus 2,6 dikurang 8,85 dikali 10 pangkat minus 14 sama dengan minus 2,6. ER per 9 perhitungan sama dengan minus 2,6 per minus 2,6 sama dengan 1 kan R nya kali 100% sama dengan 1 dikali 100% sama dengan 100%. Jadi persentase error permeabilitas ruang hampa dari data yang telah didapatkan adalah 100%. Pembahasan dari hasil percobaan yang telah dilakukan dan menggambarkan dalam bentuk tabel dan grafik kapasitansi pada kapasitor listrik dipengaruhi oleh beberapa komponen kapasitor seperti luas plat, jarak antar plat, penambahan bahan dielektrik. Yang pertama itu hubungan antara luas plat dengan kapasitansi yang berbanding lurus. Dalam hal ini apabila luas permukaan plat semakin besar maka kapasitansi pada kapasitor semakin besar. Hubungan antara plat dengan jarak antar plat berbanding terbalik. Apabila plat semakin jauh kapasitansi dan kapasitor juga semakin kecil, dan begitu pun sebaliknya apabila jarak antar plat diperkecil maka kapasitansi juga semakin besar. Ketiga, sedangkan hubungan antara kapasitansi dengan bahan dielektrik tergantung pada seberapa besar fermentasi pada bahan dielektrik. Jika fermentasi semakin besar maka kapasitansi juga akan semakin besar, dan begitu pula sebaliknya, jika fermentasi kecil maka penambahan kapasitansi juga semakin kecil. Keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Bagian A, kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut, bahwa kapasitor atau kondensator berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Struktur kapasitor terdiri dari dua plat metal yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Satuan dari kapasitor dengan C adalah farad. Kapasitor memiliki dua jenis, kapasitor yang polar dan kapasitor non polar. Kapasitor dapat dirangkai seri maupun paralel dengan cara perhitungan total kapasitansi berbeda. Kapasitansi adalah kemampuan kapasitor untuk menampung muatan elektron. Nilai kapasitansi kapasitor dapat diketahui dengan dua cara langsung, berupa angka yang dicetak di badan kapasitor serta dengan identifikasi warna. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dalam praktikum ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.